Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa sisi ofisial yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya akan membacakan sebuah hadis yang sangat sahih dalam sebuah kitab yang disusun oleh Mursyiduna Tuan Guru Haji Abu Harbin Muhyiddin Anasyallahu wa syatahu. Dalam hadis pertama beliau menulisnya yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibadi, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta lam yabqa alimun ittakhazan nas ru'usan juhalan fasu'ilu fabtau bighairi ilmi fadallu wa adallu. Yang artinya, Innallaha la yaqbidul ilma, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ilmu intizaan dengan satu kali cabutan, walakin yaqbidul ilma, dan akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu itu biqabdil ulama, dengan mewafatkan para ulama, para tuan guru, para kiai, para syekh-syekh yang ada di dunia ini. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu di dunia ini dengan cara mewafatkan para ulama. Tentu dengan diwafatkan para ulama di atas dunia ini, Allah Subhanahu wa taala mencabut cahaya demi cahaya yang ada di atas dunia ini, sehingga kita sebagai generasi muda dan generasi milenial pada saat sekarang ini, mari kita mempersiapkan diri untuk menggantikan beliau-beliau yang sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tidak bisa menggantikan ilmu yang sudah diwariskan oleh guru-guru kita. Kita bisa mengamalkan sedikit daripada ilmu-ilmu yang dituangkan oleh guru-guru kita, sehingga maruah guru-guru kita akan menjadi bahagia dan tenang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan diwafatkan para ulama, tentu diwafatkan para aulia, tentu diwafatkan para syekh dan masyayikh di atas dunia ini, itu adalah musibah yang besar di atas dunia ini. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mautul alim, mautul alam. Matinya orang yang alim di atas dunia ini, maka menunjukkan matinya bumi alam di atas dunia ini. Artinya apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu di atas dunia ini dengan mewafatkan para ulama. Lanjutan hadis yang sudah saya bacakan tadi, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta lam yabqa alimun, hatta lam yabqa alimun, sehingga tidak akan tinggal seorang yang alim di atas dunia ini. Fabtau bighairi ilmin, maka orang-orang yang tinggal di atas dunia ini tanpa menggunakan ilmu, orang-orang itu berfatwa, memberikan nas, memberikan hukum, memberikan nasihat, memberikan arahan kepada masyarakat, kepada manusia, kepada orang-orang di atas dunia ini bighairi ilmin, dengan tanpa ilmu, maka akan terjadilah fadallu wa adallu, maka menjadi sesat dan menyesatkan. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda di atas dunia ini, marilah kita mempersiapkan diri untuk memasukkan diri kita ke dalam pondok pesantren, untuk memasukkan anak-anak kita ke dalam pondok pesantren, sehingga anak-anak kita dapat mewarisi ilmu para ulama, ilmu para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dengan memegang
i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berdoman Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Pemirsa channel Sisi Official yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita perlu berpegang pada Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas? Karena Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas itu adalah sumber daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama-ulama di dunia ini, ulama-ulama yang mumpuni dalam bidang Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas, beliau adalah orang-orang yang termasuk alim dan ulama di atas dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lam tudillu abada, kitabullah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam sebuah hadisnya, taraktu fikum, aku tinggalkan kepada kalian amraini, dua perkara. Dua perkara tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kitabullah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita berpegang kepada yang dua itu, maka kita tidak akan tersesat untuk hidup di atas dunia ini. Oleh karena itu, marilah kita memperdalami ilmu-ilmu yang sudah diwariskan oleh para ulama-ulama kita, terutama ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu ijma' dan ilmu qiyas, sehingga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita, sehingga kita memberikan fatwa kepada orang-orang yang ada di dunia ini untuk minta fatwa kepada kita, maka kita tidak akan memberikan fatwa yang sesat kepada mereka. Pemirsa channel Sisi Official yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari hadis yang sudah saya bacakan tadi adalah yang pertama, bahwa kita hidup di dunia ini kalau ditinggal oleh para alim dan ulama, tentu banyak orang yang bersedih. Bukan kita sebagai manusia yang bersedih saja, bahkan alam pun bersedih. Semua makhluk yang ada di dunia ini bersedih dengan diwafatkannya para ulama. Kenapa demikian? Karena dicabutnya ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kesimpulan daripada hadis yang sudah saya bacakan tadi adalah kita sebagai generasi muda milenial harus mempersiapkan diri untuk meneruskan perjuangan-perjuangan ulama, terutama ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni ulama yang berpegang pada Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas, sehingga kita sebagai orang-orang yang mempersiapkan diri untuk berfatwa di hadapan mereka dengan menggunakan ilmu. Janganlah kita berfatwa kepada orang yang membutuhkan fatwa itu tanpa menggunakan ilmu, sehingga terjadi akhir daripada hadis tersebut akan menimbulkan sesat dan menyesatkan. Yang ketiga, kesimpulannya adalah bahwa kita sebagai orang yang milenial harus memasukkan anak-anak kita ke dalam pondok pesantren, sehingga anak-anak kita bisa mewarisi ilmu ulama, ilmu-ilmu yang ulama ajarkan kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita mempersiapkan diri menjadi generasi yang mengamalkan ilmu-ilmunya para ulama. Pemirsa channel Sisi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kami sampaikan pada saat ini bisa bermanfaat, terutama bagi saya pribadi dan umumnya bagi kita semua dan seluruh pecinta Sisi Official yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengamalkan dan mengambil hikmah dari apa yang sudah disampaikan oleh saya pribadi,
hadanallah wa iyyakum ila sabil falah wal muwafiq ila aqwamit thariq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.